Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat hadir bersama di ruangan Abimata Paripurna untuk mengikuti rapat paripurna DPRD. Kan saya katakan Cirebon itu nanti menjadi Jogjanya Jawa Barat. Penataan ruang kan kabupaten. Nanti kita provinsi akan membantu untuk bersama-sama mengevaluasi secara bersama. Ya 2026 harus sudah ready. Kan di tahun ini kan kita perjalanan di tengah ya. 2026 sudah ready, pembangunan terencana dan nanti akan dimulai di Musrenbang Provinsi Jawa Barat yang akan diselenggarakan di Balai Jaya Dewata, kantor gubernur wilayah Jawa Barat, wilayah Kacirbunan. Ya. Pak, dengan banyaknya kejadian banjir Pak dan terjadi Problemnya kan satu problem lingkungan di tata ruang. Yang kedua di situ adalah aliran sungainya yang mengalami pendangkalan. Sampah yang bertumpuk, hulunya mengalami kerusakan. Maka konsen saya hari ini kan membenahi hulu sampai hilir. Tetapi kan tidak bisa sekaligus, harus secara bertahap. Alokasi pembiayaannya di provinsi mengalami peningkatan di PSDA. Dan mungkin ke depan akan 3 kali lipat lagi PSDA mengalami peningkatan karena pengerukan sungai, pelebaran sungai itu akan menjadi prioritas setelah jalan. Ya kita banding, kita meyakini bahwa itu adalah asetnya Provinsi Jawa Barat gitu loh. Dan negara tidak boleh kalah oleh perorangan, oleh kelompok, apalagi kepentingan negara adalah untuk pendidikan, bukan kepentingan perorangan. Reaktivasi rel kereta kan memerlukan biaya sekitar 20 triliun, ya kan? Tetapi dari sekian itu pasti ada yang skala prioritas kita yang kita kerjakan lebih dulu. Ya kan tidak mungkin 30 triliun itu semuanya dikerjakan. Nanti ada apa yang harus kita kerjakan lebih dulu itu yang paling realistis akan segera kita kerjakan. Pak, Kabupaten Cirebon kan termasuk tertinggal Pak di daerah lain ya. Pengangguran, kemiskinan. Nah, intervensi apa Pak yang akan diberikan provinsi? Apa yang saya sampaikan tadi adalah intervensi. Ya, terima kasih. Dan ini spesial saya hadir dengan meninggalkan 2 kegiatan strategis ya, kegiatan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat di Sukabumi, kegiatan Menko Infrastruktur di Kertajati. Karena bagi saya ini adalah kerangka dasar untuk segera membangun spirit bersama agar daerah-daerah tumbuh dengan baik. Dan saya sampaikan di ulang tahun ini Cirebon sudah banyak mengalami kemajuan, tetapi kita tidak boleh berpuas diri terhadap prestasi yang ada hari ini. Bahkan harus secara bersama-sama dibenahi dari mulai pusat kota sampai desa. Infrastrukturnya bukan hanya jalan, bangunan-bangunan harus ditata arsitekturnya, dikembalikan ke khas gaya Kacirbonan. Kemudian pemerintah daerahnya harus terus mengembangkan inovasi tentang pakaian gaya khas Kacirbonan karena Megamendung itu sudah menjadi trademarknya Jawa Barat hari ini. Rumah saya itu Megamendung banget, seluruh desain ruangannya Megamendung. Nah kemudian yang berikutnya makanan khasnya, ini kan sudah mulai sangat menasional, digemari. Ke depan dilakukan penataan si tempat-tempat makanannya, outlet-outletnya. Kemudian kota trotoarnya nanti bersama-sama kita desainkan untuk ditata dengan baik. Seluruh areal kawasan ke daerah Batik, Trusmi itu harus segera ditata dengan baik. Pasar-pasar tradisionalnya segera dibenahi. Beca-becanya nanti di recovery, ada desain-desain yang harus dikembangkan, dikasih lukisan-lukisan. Dan ini kalau kita masuk Cirebon tuh beda dengan masuk tempat lain. Kita masuk ke sebuah daerah tua, kota lama. Dan ini tuh membuat imajinatifnya tinggi karena ruhnya masih ada. Untuk itu mudah-mudahan lah Pak Bupati dengan spirit baru, dengan Pak Wakil Bupatinya di periode yang kedua ini bisa bersinergi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan Cirebon mentereng. Untuk mentereng, ini saja yang dapat saya sampaikan. Terus paling utama penanganan problem di jalanan. Geng motor, kemudian knalpot brong, minum-minuman keras, eksimer dan sejenisnya agak merajalela. Ini harus segera ditangani secara paripurna ke depan sehingga culture sebagai kota wali, kemudian kabupaten yang berkebudayaan leluhurnya leluhur Islam, ini menjadi karakter wajah Cirebon ke depan. jalan rusak sendiri gimana Pak? Ya hari ini yang pertama kalau jalan kabupaten, pemerintah kabupatennya lakukan efisiensi. Pengelolaan keuangan diarahkan untuk menyelesaikan problem jalan secara bertahap. Kan tidak. Tetapi saya targetkan kalau di 2026 kita sudah mulai mengintervensi. Di 2027 paripurna intervensi. Artinya bahwa kita menargetkan jalan kabupaten di seluruh Jawa Barat 2027 itu selesai.
Jadi tahapannya akan kita lakukan. Tapi kalau hari ini kita belum intervensi jalan kabupaten, karena jalan provinsinya belum selesai. Dari sisi audit keuangan tuh nggak tepat. Artinya kita fokuskan yang menjadi kewajiban kita dulu. Ada himbauan ruang tadi? Penataan